you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat selalu ada pada kami, pada keluarga kami, pada suami kami, pada istri kami, pada anak-anak kami semuanya. Kami percaya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak, mujizat itu masih ada dalam hidup kami. Karena kami Tuhan tahu ketika kami berbeban berat, kami harus datang kepadamu ya Bapak. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kemana kami harus pergi Bapa ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Haleluya Bapa. Yesus, Yesus, Tuhan mulia
Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, ketika kami merasa beban kami berat Bapa, ketika Tuhan kami merasa putus asa Bapa, kemana Tuhan kami harus berlari, tetapi Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu kami datang kepadamu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Pak. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya, namamu selama-lamanya, namamu selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Engkau lebih tahu dari segalanya Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh kami. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjiku. Janji-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Engkau tidak pernah lalai buat kami. Kami percaya itu dengan iman Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala keresahan kami Tuhan, Engkau angkat, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Aku percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami percaya kami bahkan lebih daripada pemenang. Ku percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai buat kami,
menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih janjimu seperti fajar di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau tidak pernah menembak Tuhan, tetap Tuhan. Janjimu ya dan amin Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Janjimu seperti fajar pagi hari Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan.
di saat-saat kami membutuhkan-Mu Tuhan, di saat-saat kami membutuhkan pertolongan. Kami hanya bisa berdoa kepada-Mu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan penolong bagi kami semua yang berbeban berat, yang sakit penyakit, yang mengalami kesulitan ekonomi. Engkau pulihkan semuanya. Thank you Jesus. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Katakan, hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Mari kita renungkan selama seminggu ini, apa yang telah kita lakukan buat Tuhan. Jika kita setia kepadanya, percayalah selalu ada mujizat bagi kita semua. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Thank you Jesus. Bapa di surga, urapi kami semua. Urapi Ibu Hening yang ingin menyampaikan isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Shalom pagi teman-teman. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu menentukan hati saya, karena ketika saya beberapa hari ini apa yang mesti saya bawakan Tuhan, saya nggak pinter, saya bukan pendeta gitu kan, saya bingung saudaraku, dan ternyata Tuhan ini kan dengan pengharapan, dan ternyata puji-pujian hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang indah yang boleh
kami dengar pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan, pujian itu boleh menghibur hati kami dan boleh membawa suasana surgamu turun Tuhan di dalam hati kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu tidak dapat apa Tuhan berkata-kata yang bagus Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengurapi lidah mulut hamba untuk menyampaikan kasih-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 15 ayat yang ke-4, 5, dan 13. Saya nggak ambil dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-13, tapi dari ayat 4, saudaraku ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kita, kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dengan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terus saudaraku, ayat ini yang dari mulai Pak John kasih jadwal untuk tugas, saya sudah bertanya-tanya pada Tuhan apa, dan ayat ini yang Tuhan berikan terus kepada saya. Nah, kita tahu saudaraku bahwa dalam akhir-akhir ini, saudaraku, di dalam kehidupan kita di masa akhir-akhir ini, saudaraku, ya begitu penuh dengan permasalahan, begitu bertubi-tubi, ya semua masalah tuh rasanya terus mendatangi kehidupan kita, dan hingga kita membuat bahwa sepertinya pengharapan itu udah hilang di dalam kehidupan kita. Rasanya pengharapan akan Tuhan, kepada Tuhan itu juga udah hilang. Karena kita merasa, kok Tuhan nggak menolong saya? Kok Tuhan nggak menjawab doa saya? Kok apa yang di dalam kehidupan kita tidak sesuai seperti yang kita inginkan? Mungkin kita selama ini ya, saudaraku, ya, halnya juga saya mengalami itu. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, kenapa Tuhan kok rasanya sepertinya jauh, sepertinya tidak menghiraukan kita, ya. Ya, saudaraku, mungkin banyak di antara kita juga mengalami hal yang sama dengan masalah yang bertubi-tubi, dengan mungkin dengan segala sakit penyakit, mungkin dengan seperti tadi Pak John bilang, dengan perekonomian kita, mungkin masalah dengan anak-anak yang begitu banyak kita harus menyiapkan biaya-biaya untuk sekolah mereka, kita harus mempersiapkan mereka untuk mungkin masuk ke jenjang pernikahan ataupun yang lain. Ya, begitu banyak yang harus kita hadapi. Ya, tapi di balik semua itu, ya saudaraku, mungkin apa yang menjadi harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Sehingga kita mengatakan, kok Tuhan itu begitu ya, maksudnya mengapa Tuhan izinkan ini semua terjadi, ya saudaraku, ya semua ini terjadi bukan karena, ya mungkin karena kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan PDP, atau mungkin kita menjadi pengurus di dalam, kayak misalnya saya di PDS, Pendua Syafaat, sehingga semua masalah-masalah itu terjadi, sehingga pencobaan terjadi. Ya, bukan hanya pencobaan, permasalahan, mungkin semua kita menganggap bahwa ini adalah serangan yang balik yang
iblis saudaraku berikan kepada kita. Tidak saudaraku ya, bukan hal itu. Tapi Tuhan izinkan semua yang terjadi dalam kita itu adalah proses di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, saudaraku. Saudaraku, seperti ember, saudaraku ya, yang menampung air, biarlah kita, saudaraku, berlimpah-limpah dengan pengharapan, ya, sehingga ember itu tidak pernah kosong, tapi terus-menerus berisi air sampai terus luber, saudaraku. Ya, walaupun Tuhan ember di dalam ember itu, saudaraku, saya mempermakan diri kita, ditaruh kotoran, ditaruh sampah-sampah, ditaruh lumpur, apapun Tuhan, ya, apapun yang berusaha mengisi ember itu dengan hal yang tidak baik. Tapi saudaraku, kalau kita terus berlimpah-limpah dengan pengharapan, ya, seperti air itu terus mengalir di dalam ember itu, saudaraku, lama-lama, saudaraku ya, walaupun tahapnya mungkin pelan-pelan, saudaraku, semua sampah, semua lumpur, ya, semua lumpur-lumpur itu akan keluar sehingga membuat air itu menjadi bersih sudah kembali, saudaraku. Sebab Tuhan pengharapan itu yang mengandung sukacita dan damai sejahtera. Ya, tidak peduli apapun yang sedang terjadi. Jika kita mengharapi pengharapan, maka sukacita dan damai sejahtera itu akan menguatkan dan menyembuhkan kita untuk tetap berjalan meraih masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, ada banyak masalah di dalam kehidupan keluarga, mungkin masalah perekonomian, kebutuhan hidup, saudaraku. Ya, kalau misalnya saya sedang putus asa, sedang bingung mikirin, ya, itu namanya damai sejahtera, sukacita, semua hilang. Nggak ada, yang adanya, aduh, gitu. Aduh, kenapa nggak begini? Aduh, kok kenapa nggak suami nggak dapat pekerjaan? Aduh, kenapa anak saya kok tiba-tiba keluar dari pekerjaan? Aduh, begini semuanya hal-hal yang sedih-sedih, yang negatif yang kita ucapkan di dalam mulut kita, ya. Tapi kalau misalnya kita belajar, walaupun kita tidak tahu pengharapan kita ini kapan Tuhan akan menjawabnya, kapan Tuhan akan memberikan jalan keluar, tapi itu, saudaraku, yang saya rasakan ada membuat damai di hati saya. Ya, kalau sedang pusing atau segala macam, ya, paling di hati saya menyanyi, memuji Tuhan, itu membuat sukacita itu, damai sejahtera itu ada di dalam hati saya. Itulah yang menjadi kekuatan saya, saudaraku. Ya, tahu, saudaraku, pengharapan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Ya, saya belajar hal ini, saudaraku. Sebab ketika kita harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh dari pengharapan kita, seperti seorang pasien yang bersedia dioperasi. Dia bersedia dioperasi karena dia mempunyai pengharapan bahwa dia akan sembuh ketika dia sudah menjalani operasi tersebut, ketika penyakitnya sudah diangkat di dalam dirinya. Itu pengharapannya. Namun, saudaraku, dia harus melalui masa-masa yang sulit, ya, masa-masa sakit ketika disuntik untuk supaya saat operasi, saudaraku, anestesi, saudaraku. Terus belum lagi mungkin ada jahitan, belum lagi mungkin nanti ada penyinaran, ya, bahkan setelah operasi proses kesembuhannya itu juga mengalami rasa yang sakit. Itu, saudaraku, itulah, saudaraku, yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Di dalam pengharapan itu juga itu harus ada proses, ya. Maka dibutuhkan kesabaran dan tekun, sebab pengharapan sifatnya adalah belum dan atau yang masih akan terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus tentang pengharapan dalam Roma 8 ayat yang ke-24, saudaraku. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, saudaraku, titik. Tapi pengharapan kita, pengharapan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan bertekun.
sehingga maaf saya nggak baca semuanya saudaraku ya, ayat 24 sampai dengan 28, sehingga orang percaya yang berpengharapan bukanlah sedang menantikan apa yang sedang diharapkannya pasti akan dipenuhi, tetapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Yang membuat kita bertahan hidup, tetap memegang teguh iman adalah karena kita memiliki pengharapan, saudaraku. Jika kita tidak lagi memiliki pengharapan di dalam iman, saudaraku, tentu kita sudah menjadi stres seperti yang tadi kita ceritakan, saudaraku. Kita mungkin menjadi kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Ya, segala penderitaan tidak akan ada lagi, tidak ada lagi kebahagiaan, dan pastinya keselamatan hidup yang kekal bukan lagi menjadi bagian akan kita. Allah yang sumber pengharapan itu telah nyata di dalam kehidupan manusia. Pengharapan yang sedang kita bicarakan ini adalah pengharapan yang memancarkan, yang keluar dari iman. Sebab jika bukan dari iman, itu namanya angan-angan atau hayalan. Demikian juga sebaliknya, iman tanpa pengharapan, maka iman itu akan layu dan mati. Ya, ya saudaraku, saya percaya ya sharing firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita ya, yang Tuhan inginkan ya, bukan kita berangan-angan, oh nanti kalau misalkan suami saya sudah bekerja, atau anak saya sudah bekerja, saya akan begini, Tuhan akan begini, perekonomian saya akan begini. Tapi Tuhan mau pengharapan kita dilandasi dengan iman. Ya, iman itu adalah yang kita bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang belum kita lihat. Jadi ya, walaupun ya pengharapan kita rasanya masih begitu jauh dari yang kita inginkan, mungkin pengharapan kita masih belum mendapat jawaban ya. Tapi Tuhan ajarkan saudaraku hari ini juga kepada pribadi saya berharap dengan iman bahwa apa yang menjadi kesusahan kita akan bisa lalui, dan sukacita Tuhan, kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah pada diri kita. Ya saudaraku, ya bukan suatu kebetulan kalau saya ya bukan suatu kebanggaan atau apa kalau misalnya saya bisa mengantar kue ulang tahun buat tiap-tiap kita yang berulang tahun. Karena di situ ketika saya melakukannya, saya mendapat berkat dari ini. Ya mungkin dengan duduk sebentar, mendengarkan cerita dari teman kita, mungkin dengan duduk sebentar bisa berdoa, mungkin dengan duduk sebentar ya kita memberikan kebahagiaan sedikit kepada teman-teman kita. Itu menguatkan saya. Ya saya merasa Tuhan, saya ini nggak sendiri. Apa yang saya alami ternyata masih banyak lagi orang yang lebih susah dari saya, lebih lagi mengalami masalah kehidupan dari saya. Di situ saudaraku ketika saya pulang, kalau dari nganter-nganter kue ulang tahun itu yang tidak seberapa tuh yang di TDP berikan bagi anggotanya, saya memperoleh kekuatan, ya, saya memperoleh berkat, ya, bukan hanya kadang-kadang tiba-tiba, ya kayak nganter 5 kue di mana, dapat bingkisan buah, atau mungkin dapat ucapan syukur, rasa terima kasih, itu membuat saya sukacita. Ya, malah saudaraku, satu hal yang saya harap tuh ketika anak-anak ketika saya ulang tahun, saudaraku, anak-anak saya pernah bilang, "Mama mau kado apa?" Mau kado yang apa tuh yang apa namanya, yang kalau masak nggak pakai minyak, atau mungkin slow cooker. Saya bilang sama anak saya waktu itu, Kak Christine masih kerja, "Nggak perlu Kak, ini udah kasih kue, terima kasih. Ya karena kamu banyak menolong mama ya di dalam masalah sekarang." Udah, saya lupa.
ternyata ketika saya mengantar kue di salah satu orang teman saya baru-baru ini, dia mengatakan, "Buning, ini mau nggak ini?" Kayak gitu kan. Saya bilang, "Apa itu?" Ternyata itu dia ngasih slow cooker, ini belum dipakai. Lah, dalam hati saya, mendingan ibu jual, aku bilang gitu kan. Ini ibu juga membutuhkan itu. Terus dia bilang, enggak, ini saya hadiah kok dari didapat yang orang di agennya saudaraku, dia penjualannya bagus dan dia banyak menerima hadiah aja, salah satunya ini. Karena saya pikir Bu Hening senang masak, jadi saya nggak suka masak, jadi saya kasih. Ya, ketika di rumah dia saudaraku ada banyak cerita masalah kehidupannya, ya. Saya rasa bahwa pengharapannya kepada Tuhan itu jadi mengalami keraguan, ya saudaraku. Ya, dia merasa kok Tuhan tidak bersuara kepada dia untuk dia dihindari dari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Kok Tuhan tidak mengingatkan dia untuk kejadian-kejadian yang menimpa keluarganya. Ya, di situ saya bilang sama dia, kok ibu bisa punya ini untuk ngasih ini sama saya. Terus dia mengatakan, iya, tiba-tiba di hati saya ingetin, ayo kasih itu sama Bu Ning, gitu kan. Di situ saudaraku, saya langsung bilang dia, Bu, itu bukti bahwa yang Tuhan itu masih bersuara. Ya, kalau ibu mengatakan kayaknya Tuhan udah nggak pernah bersuara lagi, nggak pernah mengingatkan saya lagi, itu bukti bahwa Tuhan itu masih berbicara kepada ibu, ya, dengan menyuruh ibu memberikan ini kepada saya, yang sebenarnya ini anak-anak saya yang memberikan kepada saya ketika saya ulang tahun bulan Maret kemarin, tapi saya menolaknya. Nah, Tuhan kasih lagi melalui ibu, ya, dan ibu katakan bahwa itu adalah suara yang suara hati yang Tuhan berikan kepada ibu, ya, untuk berikan kepada saya, ya. Ada secercah senyuman, saudaraku, berarti pas dong ya, dia bilang itu kan, yang ibu ini di dalam wajahnya itu yang membuat saya sukacita, terima kasih Tuhan. Jadi saudaraku, ya, saya semakin banyak belajar, walaupun saya tahu saya melayani Tuhan, saya ini mengenal Tuhan udah lama, ya, bahkan mengalami masa-masa yang pahit, ya, mengalami masa-masa kekeringan, Tuhan bawa kita ke dalam padang gurun yang begitu kering, juga pernah saya alami, ya, sampai semua waktu itu saya baru punya anak 2 saudaraku, 1 Christine baru 1 tahun lebih, dan sedang hamil Iren karena hamilnya ada masalah, ya, dan tiba-tiba suami berhenti bekerja, dan 7 bulan itu saudaraku suami nggak bekerja, ya, semua yang ada di rumah itu dijual-jualin buat kebutuhan susu yang anak saya nomor 1, buat saya periksa kandungan saya, ya, dan itu saya belajar mengucap syukur terus pada Tuhan sampai mama saya bilang, mama salut sama kamu, ya, karena biasanya kalau misalnya orang-orang dunia saudaraku kalau suami nggak kerja udah ditinggalin aja, ya, buat apa gitu kan, toh dia tidak memberikan penghidupan buat kita, ya, kita bisa cari lagi yang lain, ya, tapi mama salut mau kamu tidak pernah marah, bahkan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada suamimu, ya, tapi kamu, ya, mendukung dia, ayo cari lamar, ayo melamar, ya, sambil, ya, semua pun itu sampai dulu tuh cincin kawin pun terjual untuk bis kehidupan kita. Itu saya bisa lalui, dan saat ini Tuhan, ya, mungkin karena selama ini saya ada di zona yang nyaman, ya, apa yang saya butuhkan Tuhan cukupi, semua anak-anak semua beres segala macam, ya, saat di zona nyaman tuh mungkin Tuhan inginkan, yuk dikorek sedikit, ya, Tuhan izinkan si jahat ini mengorek saya lagi, pamit tiba-tiba keluar segala macam, dan semua kebutuhan yang begitu besar, ya, itu membuat saya kembali pusing saudaraku, ya, kembali stres kadang-kadang
kalau misalnya lagi nyetir sendiri, sekarang kan saya lebih suka kalau suami saya bilang, "Saya antar deh." "Enggak, saya mau sendiri," aku bilang gitu kan. Ya, karena kesempatan di situ saya habis kalau misalnya di rumah kalau kita mau nangis atau kita mau apa, ada suami ya dan ada anak yang nggak enak, Saudara. Di situ ketika saya nyetir, saya berdoa kepada Tuhan, keluh kesah hati saya, itu saya bisa nangis gerung-gerungan selama dengerin suara lagu. Ya saya nggak tahu orang lihat, yang bisa melihat karena mobil saya kacanya agak nggak hitam, Saudaraku ya. Tapi situ saya mengalami kelegaan, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, ya mungkin ini saatnya saya kembali, Tuhan uji saya, apakah saya masih seperti sabar seperti dulu. Dan Tuhan itu baik, Saudaraku. Bukannya saya ingin eh, mengungkit-ungkit, Saudaraku, ya selama suami kerja dan selama ketika saya dulu ya Saudaraku muda masih kerja, mama saya selalu berpesan, ya nggak usah jajan-jajan, nggak usah pergi-pergi makan kemana-kemana ataupun nggak usah ini, kumpulin uang yang ada ya, apa namanya, beli emas itu selalu mama saya begitu dan saya lakukan itu sejak saya masih eh, pemuda, masih remaja, Saudaraku, belum menikah. Bahkan ketika saya menikah pun saya lakukan, Saudaraku. Dan itu, Saudaraku, akhirnya Tuhan apa izinkan ya ketika waktu lagi masalah pertama di anak saya masih kecil, si Iren masih dalam kandungan, ya saya bisa ngejualin itu semua ya untuk membantu kebutuhan ya, walaupun toh udah habis, masih prosesnya masih panjang, tapi kemurahan Tuhan saya terima. Dan saat ini pun gitu, ya puji Tuhan. Ya saya ingin membanggakan diri, Saudaraku, ya Tuhan izinkan saya untuk beli-beli hal itu, Saudaraku, beli LM gitu, ya dan itu akhirnya bisa memenuhi kebutuhan eh, keluarga saya ya. Walaupun saya bilang sama suami saya ini udah habis nih, tinggal hanya beberapa aja, tinggal 2 lagi itu tuh, saya bilang sama suami saya. Terus apa namanya, apakah eh, papa belum semangat banget untuk mencari pekerjaan ataupun musik kakak bisa diterima di bekerja lagi, tapi saya percaya ya apapun yang kita alami, Saudaraku, karena ya kalau misalnya kita menjual-jual barang kita pun toh tidak mencukupi, hanya hanya membantu sedikit ya dan kebutuhan masih banyak lagi. Tapi saya percaya ya dengan saya menyiapkan ayat firman Tuhan ini justru menguatkan saya. Ya Tuhan, pengharapan saya pada Tuhan bukan angan-angan, tapi pengharapan saya kepada Tuhan dalam iman. Saya dalam kepercayaan saya bahwa masalah ini akan berlalu dalam kehidupan saya. Tidak ada kata-kata umpatan, tidak ada kata-kata yang menyesali kejadian, tidak ada kata-kata kenapa Tuhan begini, kecewa kepada Tuhan, tapi justru ini membuat semangat karena ternyata Tuhan masih mengasihi saya. Dengan itu dia bentuk saya kembali yang mungkin sudah mulai santai-santai berdoa untuk keluarga, mulai santai-santai berdoa untuk kehidupan saya pribadi, untuk tetap terus berdoa, tidak pernah putus asa bahwa pengharapan itu juga akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya sharingkan, saya saksikan, dan saya percaya yang boleh memberkati saudara bahwa pengharapan itu tidak akan sia-sia. Tuhan pasti menjawab semua kerinduan hati kita. Itu pasti. Dia adalah Allah yang kasih. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ya, dia Allah yang setia dan tidak terbatas dan tidak terukur. Dengan dia tinggal menantikan cara Tuhan menjawab doa kita. Dia tinggal menantikan waktu Tuhan menjawab doa kita, kerinduan kita, segala apa masalah kita, ya. Dan ketika tiba saat waktunya, itu merupakan melebihi dari harapan kita, ya. Itu, saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini hamba belajar Tuhan, seperti juga kami semua belajar
di dalam semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun itu Tuhan. Sungguhnya seringkali kami tidak kuat. Kami sudah putus asa, juga kami merasa Tuhan, walaupun ada bantuan yang Tuhan berikan ataupun ada sesuatu yang Tuhan berikan, ya, tapi mungkin itu masih kurang dari apa yang kami butuhkan, dari apa yang kami rasakan, dari semua sakitan yang kami alami Tuhan. Kami tahu kami tidak kuat. Kami seringkali putus asa, bahkan mungkin ada yang merasa lebih baik mungkin saya Tuhan panggil aja. Pernah dalam pikiran saya Tuhan aku nggak kuat, ambil aku Tuhan. Tapi di situ Tuhan mengajar bahwa sekeliling kita masih membutuhkan kita. Suami dan anak-anak saya masih membutuhkan saya untuk mendampingi mereka. Dan itu menguatkan saya. Dan saya terus berharap walaupun semua habis, Tuhan, dan masih banyak lagi yang saya butuhkan untuk kehidupan. Tapi saya percaya Tuhan. Demikian juga saya percaya teman-teman kami semua ini percaya Tuhan. Semua kami yang membutuhkan. Kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Kami tidak akan kecewa karena jawabannya belum Tuhan jawab. Ataupun harapan kami tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Tapi kami tahu harapan kami dengan iman. Dan kami tahu jawabanmu adalah yang terbaik Tuhan. Lebih besar dari yang kami duga. Lebih indah dari yang kami nanti-nantikan Tuhan. Kami hanya tinggal menunggu saatnya Tuhan menjawab. Karena itu Tuhan, biarlah terus sukacitamu ada dalam hati kami. Kekuatan yang daripadamu Tuhan ada di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, kami akan terus belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Kami percaya kami akan terus belajar tidak pernah khawatir Tuhan. Karena Engkau terus menjaga kami. Terima kasih untuk TDP ini Tuhan Yesus. Yang setiap pagi kami dikuatkan dengan pujian. Yang setiap pagi kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Yang menguatkan iman kami. Ya, sehingga kami terus berpengharapan dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pengurus-pengurus yang mengupayakan hal ini, untuk semua anggota-anggota TDP yang terus masih bersemangat merindukan untuk terus berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai kami semua, memberkati kami semua Tuhan, mengikat bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dengan tali kasih-Mu. Kami saling mendoakan, saling menguatkan, bukan saling menggerutu Tuhan, bukan saling memfitnah, ataupun saling menjudge seseorang dengan hal yang tidak baik, ataupun menduga atau membicarakan hal yang tidak baik. Tuhan, teman-teman kami yang sedang mengalami kesusahan, mungkin sensitif, mungkin tidak menyenangkan ketika diajak bicara, pun ketika berjumpa dengan mereka Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu menguatkan kami, dengan kami saling mendoakan satu sama lain, dengan kami saling menguatkan satu sama lain, menghibur, ya, dengan perkataan-perkataan yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami semua, dan kami semakin dipererat dengan kasih yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hamba selesai bicara Tuhan, Engkau akan terus bekerja dalam hati kami dan menguatkan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada anak-anak yang akan berdoa. Kita berdoa, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Bapa. Kau sungguh berkati kami Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami bisa datang
ke hadapan-Mu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu yang telah meneguhkan kami, untuk kami selalu kuat dan berharap hanya kepada Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, dan kami akan belajar bersyukur Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, karena kami percaya Allah kami yang hidup, Allah yang menuntun kami Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau selalu pimpin kami Tuhan, pegang kami, sampai kami tetap setia di masa hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami kembali bersehati, berdoa Tuhan, menyatukan hati kami untuk membela bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, posisi utang pemerintah per 30 Juni adalah 7.805 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto 37,9%, masih dalam batas aman sesuai Undang-Undang Nomor 17/2003 sebesar 60% dari PDB. Berikanlah hikmat kepada pemerintah untuk mengelola utang secara baik dengan risiko yang terkendali. Kami percaya Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin, kepada pemerintah Tuhan untuk mengatasi utang dari bangsa kami. Kami percaya Tuhan, ekonomi kami akan semakin baik, Tuhan semakin pulih Tuhan. Kami percaya tidak terikat ataupun Tuhan membuat bangsa kami terlilit utang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk mengatasi utang ini supaya bisa terlunasi dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk 833 perwira muda TNI Polri yang baru dilantik Presiden agar bisa menjaga integritas saat menjalankan tugas, mengingat tugas mereka yang berat, menjaga stabilitas keamanan negara, menjaga tegaknya NKRI, dan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Tuhan, biarlah Engkau kiranya memberkati Tuhan Yesus, Polri yang sudah baru dilantik Tuhan, memberikan hati kepada mereka untuk bertanggung jawab Tuhan atas tugas yang telah diberikan kepada mereka Tuhan, tidak untuk kesombongan atau untuk mementingkan diri sendiri Tuhan, tapi benar-benar bertanggung jawab untuk menjaga dan membela bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami aman dalam lindungan Tuhan. Dan kami percaya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab mengasihi Tuhan, Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin Polri yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus doa dan permohonan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Karena kami tahu Tuhan, kami ada pengharapan di hadapan-Mu Bapa. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami menjadi berkat dalam sekeliling kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami.
dalam pekerjaan kami, Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Ora wasana nama tukala lawak kuri lawak kiana tata. Terima kasih ya Bapak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapak. YouTube channel, Health and Focus. Terima kasih Bapak. Sungguh Engkau baik dan teramat baik. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama teman-teman kami, ya Tuhan, menikmati firman-Mu, menikmati pujian penyembahan. Ini karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu Tuhan terhadap kami semua Tuhan. Pagi ini Engkau berbicara lewat hamba-Mu, Bu Hening Tuhan, tentang berpengharapan. Tanpa pengharapan kami tidak ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk selalu berharap dengan iman Tuhan. Karena di balik pengharapan ini ada sukacita dan kedamaian. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu dan mengerti tentang isi hati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, kehidupan kami ini selalu bersandar kepada Engkau. Dan pengharapan ini Tuhan akan menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan sepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Yang mana Tuhan, terima kasih untuk ekonomi Indonesia yang telah menunjukkan pemulihan yang stabil dan kuat walau dihantam pandemi COVID-19, dan Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam 6 kuartal beruntun dan kiranya bisa berlanjut pada kuartal kedua di tahun 2023. Semua ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Indonesia, bangsa kami terpelihara Tuhan. Seperti Engkau memelihara bangsa Israel Tuhan. Sekalipun bangsa Israel telah melakukan banyak yang tidak menyenangkan hati-Mu, namun Engkau tetap mengasihi bangsa Israel. Demikian juga Engkau Tuhan. Sekalipun bangsa Indonesia banyak sekali mengalami satu masalah, setiap kesulitan-kesulitan, bangsa ini Tuhan tidak mengenal Engkau, tapi Engkau tetap mengasihi bangsa ini. Engkau nyata dalam hidup bangsa kami Tuhan. Engkau telah menolong Tuhan. Sekalipun badai menerpa bangsa ini, Engkau tetap mengasihi kami semua bangsa ini Tuhan. Dengan terlihat Tuhan, ekonomi Indonesia tetap bertahan walaupun mengalami COVID-19 ini Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mustahil. Indonesia tetap di peringkat ekonomi yang tidak lemah Tuhan Yesus. Mengalami satu peningkatan bahkan Tuhan. Dan pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berjalan Tuhan Yesus. Dengan turut campur tangan-Mu. Karena tanpa turut campur tangan-Mu Tuhan, Indonesia tidak mampu melakukannya ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemerintahan Indonesia ini terus mempertahankan pemulihan demi pemulihan keuangan
bangsa ini Tuhan. Bangsa ini juga Tuhan tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkatilah Bank Indonesia agar berhasil merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ya Tuhan, Engkau berikan juga Tuhan Yesus hikmat akal budi bagi Bank Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka dapat melakukannya, merancangkannya Tuhan Yesus dengan ekonomi-ekonomi yang ada di bangsa ini Tuhan. Sehingga ekonomi Indonesia tetap menjadi lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, para investor bangsa dari luar dari negara-negara lain Tuhan boleh menginvestasikan segala usaha bisnisnya Tuhan ke dalam bangsa ini Tuhan, ke dalam negara ini Tuhan Yesus. Sehingga apa yang menjadi keinginan bangsa kami Tuhan untuk negara maju, negara sukses ini Tuhan Yesus akan terwujud Tuhan dengan makroekonomi. Bagian daripada bangsa-bangsa ini Tuhan Yesus mendapatkan satu kemenangan Tuhan Yesus untuk memerdekakan keuangan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan ekonomi Indonesia tetap menjadi ekonomi yang terbesar Tuhan Yesus dari antara bangsa-bangsa lain Tuhan. Karena Engkau menjanjikan sesuatu yang indah dalam bangsa ini Tuhan. Sekalipun badai, sekalipun hal-hal yang membuat bangsa ini untuk terpuruk, namun tangan Tuhan selalu menopangnya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan di bangsa ini banyak pendoa-pendoa, banyak orang-orang yang percaya kepada Engkau, banyak orang-orang jemaat-jemaat-mu Tuhan, yang setia Tuhan untuk berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata Tuhan untuk kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa juga buat TDP Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan, Kau dengar, Engkau jawab Tuhan segala keinginan-keinginan kami Tuhan. Kau tahu dan Kau mengerti. Biarlah kami Tuhan TDP semakin melekat dan dekat dengan Engkau Tuhan. Dengan pengharapan Tuhan, dengan iman Tuhan. Kami boleh ada terus Tuhan bersama TDP Tuhan. Karena Tuhan tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu untuk menghadapi hidup ini Tuhan. Biarlah semua yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan bagi orang-orang di TDP ini Tuhan, yang dalam kelemahan, dalam keuangan Tuhan, Engkau mencukupi, Engkau memelihara terus Tuhan. Dan intinya Tuhan, Engkau menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dengarlah seruan kami semua umat-Mu Tuhan. Kau dengarlah Tuhan semuanya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, khususnya Tuhan buat Bu Hartati Tuhan, yang saat ini dalam bergumul dalam penderitaan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan untuk kesembuhan ilahi bagi Bu Hartati Tuhan, juga Pak John Binata Tuhan yang memimpin, yang membentuk TDP ini Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kekuatan Pak John Winata Tuhan Yesus untuk mampu Tuhan Yesus membimbing kami juga Tuhan Yesus terus maju Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi. Engkau balas Tuhan Yesus apa yang telah dia perbuat Tuhan Yesus untuk kami semua ini Tuhan. Dan kami juga Pak Kianli Tuhan, semua pengurus TDP ini Tuhan, Engkau lihat perjuangan mereka, Engkau lihat perbuatan mereka Tuhan, Engkau balas dengan yang terbaik untuk hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas semuanya ini. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih semua yang bertugas pada pagi hari ini. Saya mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Bu Hening tadi. Lebih banyak ke pengharapan dan doa. Lebih banyak menasehati kita-kita yang sudah menyatakan diri
hanya berpengharapan kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, adanya nasihat dari Bu Hening mengingatkan saya ketika sejak tahun 2001 saya pol-polan melayani Tuhan. Dan paling maksimal itu di tahun 2007. Karena di tahun 2007 itu saya ikut kependetaan di GPI, ya. Sehingga 2009 itu saya ditakbiskan untuk jadi PDP. Saya ingat persis waktu itu. Ketika 2007 itu saya melepaskan semuanya. Saya benar-benar ikut Tuhan, benar-benar menyatakan diri ingin menyerahkan tubuh, jiwa, dan raga kepada Tuhan. Waktu itu saya mengalami kebangkrutan, benar-benar bangkrut, sampai rumah pun habis. Sempat melintas di pikiran saya, Tuhan, saya menyesal menyerahkan diri saya ini. Tetapi saya sebagai manusia biasa, saya pikir saya coba bertahan untuk kuat. Berselang dengan waktu, tidak lama saya begitu diberkati. Pekerjaan yang saya jalani, promosi-promosi yang datang begitu luar biasa, dan perusahaan-perusahaan, hampir boleh dibilang perusahaan-perusahaan multinasional yang dikenal di seluruh jajaran Indonesia ini mempromosikan saya. Dan ketika dalam 2 tahun ini istri saya sakit, divonis penyakit yang rata-rata orang mengatakan tidak ada obatnya. Kembali hati saya gundah, saya berkata kepada Tuhan, kenapa setiap saya bayar harga, kesannya seakan saya dikutuk gitu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya akhir-akhir ini saya baca Ayub berulang-ulang, saya cari di video YouTube juga, saya dengarkan Ayub berulang-ulang. Kalau kita ini dibanding sama Ayub, kita nggak ada apa-apanya. Pikiran saya langsung dicuci oleh Tuhan. Tuhan mengatakan begini, pencobaan itu datang bukan karena engkau melayani Tuhan. Itu hanya pikiran kamu. Tuhan menaruh pikiran itu di dalam hati saya. Tuhan mengatakan begini, ketika engkau melayani aku dan engkau diberkati berlimpah-limpah, apakah engkau mencatat itu? Ketika masalah itu datang, engkau catat satu persatu. Coba bandingkan masalah itu datang berapa kali, engkau diberkati berapa kali.
Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingatkan kita semua, ketika kita memberi pengharapan kepada Tuhan, selalu kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kita merasa kok makin dekat sama Tuhan, makin banyak masalah. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ikut Tuhan tidak ada masalah, mungkin kita bisa jauh daripada Tuhan. Biasa orang jatuh itu karena ia lagi senang. Semua yang ada ditulis di dalam Alkitab, contoh yang paling selalu kita ingat, itu Daud. Daud jatuh ketika ia lagi nyaman, diberkati Tuhan, perangnya menang, melawan Goliat, Goliat kalah. Dia merasa nyaman, merasa satu-satunya orang yang diberkati Tuhan, merasa dia satu-satunya orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yang lain tidak dipercaya, makanya dia anggap remeh. Semua orang dianggap rendah, makanya ia melakukan hal-hal yang tidak semestinya ia lakukan. Itu. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ingatkan, ketika pencobaan itu datang, kita introspeksi diri, bukan mencari kesalahannya Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan diri kita. Semakin melayani Tuhan, semakin datang pencobaan, bukan. Coba kita introspeksi diri, waktu melayani Tuhan, mungkin lebih daripada 10, lebih daripada 20 kali kita diberkati Tuhan. Apakah kita pernah mencatat berkat itu datang? Kita selalu mencatat ketika kesulitan itu datang. Saya mengalami kesulitan, saya rasa tidak melebihi 10 kali. Kesulitan pertama yang saya hadapi di tahun 94, saya patah leher. Saya lumpuh. Saat itu saya belum melayani Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan, saya disembuhkan, dipulihkan. Apakah itu saya pernah catat? Saya ingat kembali, untung saya sering memberikan kesaksian. Ketika saya bangkrut, saya ingat. Tapi apakah saya mencatat setelah bangkrut dan bangkit? Saya begitu diangkat sama Tuhan, begitu dipromosikan, bahkan semua wartawan menulis kegiatan saya. Saya tidak pernah mempromosikan kegiatan saya. Orang-orang biasanya mempromosikan dirinya sendiri di sosial media segala macam. Saya tidak pernah. Tetapi wartawan-wartawan yang mempromosikan saya. Sampai orang yang saya tidak kenal pun mereka mengenal saya. Apakah itu pernah saya catat? Mari saudara kasih dalam Tuhan, mulai hari ini, nanti habis TDP ini, coba catat. Seberapa banyak Tuhan telah memberkati kita. Jangan ingat kalau pencobaan itu datang. Ingatlah ketika kita diberkati Tuhan. Saya pernah baca buku
almarhum Pendeta Yusap Cipto. Dia bilang begini, ketika kita berdoa itu seperti kirim surat buat Tuhan. Kalau bikin surat itu kan ada perihal gitu ya, ada topiknya. Perihalnya apa? Mengeluh. Perihalnya apa? Meminta. Perihalnya apa? Meminta kesembuhan, meminta kaya, meminta ekonomi dipulihkan, minta terus. Kalau saya bisa bayangkan di mejanya Tuhan itu banyak sekali map yang isinya suratnya semuanya minta. Coba bayangkan kalau kita layangkan secari kertas, simple saja. Perihalnya mengucap syukur. Saya yakin dan pasti, saya imani, Tuhan pasti bilang, wah surat apa itu? Perihalnya mengucap syukur. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Posisi istri saya tidak lebih baik. Tetapi yang lebih baik adalah membuat saya setiap hari mendampingi istri saya. Mungkin tidur saya lebih sedikit daripada istri saya. Ketika dia bisa tidur, saya nggak tidur. Ketika saya tertidur, dia batuk-batuk terus. Tapi puji Tuhan pagi hari ini ketika saya jadi WL ini tidak ada janjian sama Ibu Siana. Saya tidak ada janjian sama Pak Rudi, tidak ada janjian sama Pak Wid. Tetapi Pak Wid mau take over, saya bilang ya kita gantian. Tapi mujizat terjadi. Saya dari tadi nyanyi sampai sekarang, istri saya tidak batuk. Kuasa Tuhan bekerja, saya percaya itu. Terima kasih semuanya sudah mendoakan dan begitu setia kepada Tuhan sehingga TDP ini bisa terbentuk. Ini adalah bukan kekuatan saya, bukan kekuatan Pak Kiandi, bukan kekuatan kita semua, tapi ini semua kekuatan Tuhan. Kita hanya belajar taat ya. Kita belajar taat. Kita belajar menabur, sekecil apapun kita menabur. Jadi kalau ada yang menerima kue segala macam, bukan kuat dan gagahnya TDP, tapi itu semua karena ada berkat dari semua anggota TDP yang menyumbang besar, yang sangat besar, dan yang sangat kecil. Semua itu dicatat oleh Tuhan. Percaya, pasti ada balasan dari Tuhan dan berkat-berkat dicurahkan. Jangan ada yang sakit hati. Jangan ada yang mundur, yang kendor. Ya. Semua orang pasti pernah mendapatkan pencobaan. Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terindah pada waktunya Tuhan. Kita hanya taat dan setia. Mari Pak Rudi, jika ada titipan doa silakan tampilkan, mari kita berdoa bersama. Mari semua nyalakan mikrofon, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Pada Tuhan. pagi hari Bapa, ini kami kami berdoa ya anak-anakmu Tuhan. yang Kami membutuhkan berdoa ya Tuhan untuk pertolongan melalui doa pada pagi hari ini ya Tri Bapak. Lena, Kami istri merendahkan diri di almarhum hadapan Pendeta kami Joshua bawa Dari Tuhan Pendeta Hudidarto Yosua untuk Ibu yang hari ini Trivena, istri membiopsi almarhum Pendeta diagnosa kanker Joshua hati, Tuhan. apapun yang pankreas, berkala payudara. Hari ini lancar Tuhan biopsi dengan lancarkan dan diagnosa cukupkan kanker dananya. hati, diagnosa pankreas, kanker payudara. Joshua. Tuhan lancarkan dan cukupkan dana yang Kau tentukan sembuhkan, Kami segala juga yang berdoa terbaik mujizat untuk engkau selalu pasangan ada, buat Kuning Ibu yang akan ke Trivena ya Bandung untuk Tuhan. mujizat menghadiri selalu Kasih ada. pernikahan. setiamu Tuhan, mujizatmu masih nyata sampai Maka hari kami ini ya angkat Tuhan. tangan mengangkat Kasih dan kuasamu melimpah atas Ibu Kami Trivena. juga Engkau berdoa buat berikan bahwa pada ada Ibu Dika, Trivena cucu Ibu kekuatan, yang keberanian, Julia dapat tempat ketenangan di dalam tinggal. menjalani proses pengobatan, melindungi, proses kesembuhan. Kau memberkati Tuhan setiap Kami juga berdoa kau pekerjaan beserta, Pak Rudi akan kami semua berjalan berjalan dengan baik Tuhan. demi perjalanan Bu Selepas Rinda hari supaya bisa pengharapanmu closing hari Tuhan. ini. Terima kasih Tuhan kepadamu semakin Kami juga meningkat, berdoa untuk makin kesembuhan kuat ya asam Bapa. lambung Bu Linda kasih, dan Dalam biaya nama Tuhan sekolah Yesus kami berdoa. Yes, Juga berdoa juga bisa ya Bu Tuhan, supaya Hening yang Tuhan akan ke menyiapkan Bandung dananya. menghadiri Ibu pernikahan, kau Trivena melindungi telah dalam mengangkat perjalanan. Tuhan tibakan di Bandung dengan pergerakan, selamat dan sehat, tidak kurang kau suatu memberikan yang apapun. terbaik ya Tuhan. Semuanya sukacita di dalam penyertaan. Kesembuhan terbaik. Kami berdoa buat cucunya Ibu Dan Pak Rudi, Trivena agar dapat suaminya Ibu Linda yang terapi yang menyiapkan, cocok, yang sesuai. Tuhan tunjukkan jalan, buka jalan ya bukakan Tuhan, berkat-berkat, agar Andika kau berikan disembuhkan, kunci dalam dipulihkan, sehat apapun yang engkau kembali, bukakan tidak ada normal kembali. satupun yang dapat Kami berdoa untuk pekerjaan Pak Rudi, suami Bu Linda, kami Tuhan doakan supaya juga untuk bisnis kesembuhan, hari ini jamah lambung sertai, berkata, berkati, ya lindungi di dalam pekerjaan ya Pak Tuhan Rudi, menyembuhkan. buka jalan, ya Pak Kau Rudi yang boleh menyediakan, mendapatkan engkau hasil dari mencukupkan. pekerjaannya. Kami berdoa Kami buat berdoa kesembuhan asam juga lambung Bu Linda dan biaya sekolah Yeslin, untuk kasih supaya satu Tuhan berkat menyiapkan dananya. Tuhan Yesus masuk jamah sembuhkan lambung Bu Linda biar sehat memperluas kembali, asam ekonomi, lambungnya kau normal, pulihkan. dan juga Tuhan berkati Ada untuk masalah segala keluarga, biaya-biaya kau keperluan sembuhkan. Yeslin. Tuhan yang mencukupi, Tuhan tepat pada Segala waktunya ya penyakit, Bapa. segala kecelakaan, Silakan Pak John. Silakan Pak John untuk doa berkat. Tolong di mic-nya dibuka Pak. Beri saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami percaya dengan iman dan sungguh-sungguh kami menerima berkat yang datang daripadamu. Dan kami percaya Engkau akan mengangkat kami semuanya menjadi kepala bukan ekor dan naik terus dan tidak pernah turun. Yang percaya, yang sungguh diberkati sama-sama berkata, amin. Terima kasih Pak John, terima kasih Bu Amin. Oke Hani, Bapak Ibu. terima kasih Pak Widodo, terima kasih Ibu Open Hening, camp Ibu bersama. Lince. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Thank you Lena. Pak Rudi. Ya, itu ya, ada yang chat nih. Ya. Ya. Oke Bu Lena ready. Saya temani Ya. Pak Ojak. Ya. Udah pasang kumis. Udah Pak. Clara, Ibu Thank Clara. you semua. Videonya, melayani. videonya kok miring-miring? Ibu Atin itu siapa Bu Atin? Ya, 1, 2, Salam. 3, smile. Yang kedua. 1, 2, 3, smile. Ya Pak, udah selesai. Makasih Bu Lena. Thank you Bu Lena. Sama Tuhan Yesus dia. memberkati.